Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebentar dulu ya. Oke, mohon maaf tadi ada telepon ya. Baik, kita mulai kuliah kita. Materi kita hari ini tentang flowchart ya. Mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Pak. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dalam pertemuan kedua ini ya, harusnya ketiga karena terlambat satu kali, jadi kita baru sampai 2 kali ya. Di pertemuan kedua ini pun saya rubah jadwalnya menjadi jam 11:10 ya. Dan ini mungkin akan seterusnya. Jadi supaya nanti kita tidak terlalu siang ya, saya punya acara lain di siang sehingga tidak bentrok ya. Tidak seperti yang minggu kemarin. Nah, jadi hari ini dan seterusnya di setiap hari Selasa kita kuliah algoritma itu di jam 11. Nah, saya pun pasti tidak akan full menyampaikan materi sebanyak 3 SKS. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat review dari materi yang sudah disampaikan sebelumnya, tugas Anda di Google Classroom ya. Cek dulu Google Classroom, Anda sudah menyelesaikan tugas. Ada beberapa orang diserahkan kepada 22 orang yang sudah menyampaikan itu. Saya belum beri nilai, tapi saya udah lihat hampir semua bagian dari tugas yang sudah diberikan tadi gitu. Dari 22 itu ada yang tidak masuk kan di dalam bagian ini ya. Hanya saya juga mengharapkan dari sini supaya tidak tercecer gitu. Nah, ini kan nama-nama yang mungkin tidak masuk, tapi saya lihat juga sudah ada di tempat lain. Tapi secara terdaftar di sini tidak masuk. Gitu. Ada yang terlambat. Ya prinsipnya sih ya setiap ada ketidakcocokan dengan spek yang ada, itu pasti ada pengurangan dan sebagainya. Prinsipnya kan gitu. Setiap tidak sesuai dengan kecocokan gitu. Kecocokan terhadap aturan yang sudah dibuat sebelumnya. Misalkan nanti jamnya sudah sampai jam 1 dikumpulnya gitu misalkan gitu. Ya sebelum kalau lewat itu ya berarti ada pengurangan nilai dan Sudah ngadol ngajepin balad berdina goreng ayo. ini siapa nih ya yang
Oke, yang kedua di materi hari ini tentang flowchart ya. Jadi di Google Classroom. Nah, saya sudah sampaikan ini materi yang sekarang. File flowchartnya sudah ada di Google Classroom. Kemudian buku bacaannya saya ambil dari Surabaya ya. Karena saya harapnya tadinya untuk bukunya itu emang dari dari Rinaldi Munir, tetapi kelihatannya kan hari belum tentu Anda sudah order atau sudah datang juga kalau sudah order itu. Nah, kemudian satu lagi YouTube juga disampaikan kepada Anda, waktunya pendek juga cuma 7 menit ya. Tetapi mudah-mudahan ini menjadi tambahan bagi Anda dalam proses Anda mempelajari dari flowchart ini gitu ya. Nah, itu jadi saya harapkan semua siswa yang ada itu memasuki di Google Classroom ini. Tugasnya saya sudah sampaikan di dalam bagian ini ada tugasnya. Tugasnya itu ada di slide yang ada di bagian sini. Jadi download dulu slide-nya, baru kelihatan nanti tugasnya apa. Nah, review sedikit tentang tugas, bahwa pertama yang perlu Anda perhatikan dalam tugas, sudah hampir semua kan sudah mengerjakan tugas ya kelihatannya, cuman ada beberapa yang belum, sebagian kecil ya, dari yang belum tersebut. Nah, setiap Anda membuat tugas, hanya ada satu yang memakai cover rasanya, saya baca itu. Gitu. Hanya ada satu orang yang memakai cover. Lupa saya namanya, tapi perempuan ya. Nah, yang kedua, banyak juga yang sudah memberikan di dalam kertasnya itu, kertas yang dikumpulkan gitu ya, yang difotokan atau file yang dikumpulkan tadi itu dikasih nama dan NIM. Nah, itu kan sudah bagus dari Anda. Jadi ada yang sudah pakai cover, itu sangat bagus. Yang pakai NIM nama di bagian atasnya juga sudah bagus. NIM nama dan judul tugas harusnya gitu ya. Kemudian ya masih beberapa yang belum, masih plong gitu. Ini tuh dokumen siapa sih gitu kan, NIM nama. Walaupun pada dasarnya pada saat saya baca di Google Classroom, ya itu masih terkait dengan nama penggunanya atau nama yang mengirimnya. Tetapi pada saat itu saya download dan terlepas, ya berarti nanti file itu punya siapa sih gitu, nggak kelihatan dalam bagian itu. Kalau saya download, kemudian saya simpan ke dalam file, jadi file ini punya siapa. Nah, kalau Anda tertulis di dalam kertasnya itu ada NIM dan nama Anda, lebih bagus. Tadi yang terbagusnya itu adalah yang pakai cover dan hal lainnya gitu. Jadi itu menunjukkan keseriusan Anda di dalam mengerjakan tugas tersebut ya. Nah, kemudian juga perhatikan beberapa di dalam proses mengumpulkan tugas itu, jangan sampai Anda mengumpulkan tugas hanya status mengumpulkan tugas. Tetapi pada saat dibaca oleh yang memberikan tugas, bukan hanya saya berarti saya, tapi juga bisa dosen lain dan sebagainya ya. Nah, kalau kecil gitu ya, itu gimana cara bacanya gitu. Ada beberapa yang ngirimnya filenya terlalu kecil. Diperbesar juga sudah pecah dan sebagainya. Jadi perhatikan itu gitu ya. Prinsipnya sih sebenarnya ada ukuran file yang di bawah 1 mega pun pada dasarnya kan sudah terbaca, tapi kenapa ini terlalu kecil gitu ya. Nah, kami mengetahui struktur file gambar dan sebagainya. Nah, emang kalau susah untuk file gambar tadi, ya tuliskan aja tuh di notepad dan sebagainya gitu kan nggak problem. Gitu. Jadi itu jauh lebih mudah dibacanya. Tulisan tangan, dipoto, fotonya terlalu kecil, akhirnya tidak kebaca gitu ya. Status ngirimnya udah, tetapi tidak bisa dibaca, jadi akhirnya kan menjadi nilai 0, padahal Anda sudah mengerjakan dengan baik gitu, tetapi hasil akhirnya tidak bisa dibaca dengan baik gitu ya.
Nah, akhirnya ya nilainya nggak baik juga. Gitu. Nah, di tugas itu arahan saya sudah dapat gitu, dari semua mahasiswa yang ada, yang mengerjakan tugas tadi, rasanya sudah semua memahami bahwa emang pekerjaan itu ada urutan, urutan pekerjaan yang harus dilalui. Gitu. Semua proses itu harus dilalui ya. Ada yang lebih detail, ada yang tidak. Ada yang detail, ada yang tidak. Gitu. Nah, kemudian pasti nanti Anda juga kalau dalam saat Anda membuat urutan-urutan langkah tersebut, tentunya sekarang sudah terpikirkan bagian-bagian yang di dalamnya sendiri sebenarnya ada proses lain gitu. Nah, misalkan gitu ya, pada tugas untuk memasak mie gitu ya, pada saat kompornya gasnya habis, pada saat dinyalakan kompornya habis, gimana gitu. Nah, kan itu mengandung prosedur yang lain, mengandung urutan pekerjaan yang lain. Di tengah-tengah pada saat Anda melakukan proses masak tadi, tiba-tiba gasnya habis, belum matang. Itu juga sama seperti itu, tapi beda kejadian. Pada saat dihidupkan mati atau pada saat di tengah-tengah mati, si gasnya habis. Atau mungkin dengan yang ATM, gitu ya. Yang ATM itu kalau kartunya nggak kebaca gimana ini? Kartunya bisa jadi karena emang networknya nggak jalan. Si mesin ATM-nya itu networknya nggak jalan, bisa saja. Bisa saja tidak bisa mengeluarkan uang, gitu. Atau bisa saja keyboardnya rusak dan sebagainya. Jadi bisa berbagai macam persoalan yang ada di dalam hal tersebut. Nah, itu nanti yang bagian-bagian kerumitan yang ada. Nah, tentunya bagian kerumitan itu adalah, kalau saya maksud dalam bagian itu adalah bagian penghalusan dari proses algoritma yang kita punya. Yang penting dari algoritma itu adalah jalur besarnya sudah kita dapat. Jalur besarnya kita sudah dapat, nah tinggal nanti menghaluskan dari algoritma atau dari program yang kita bangun tersebut. Tuh ya. Yang membuat algoritma itu lebih rumit itu karena tadi lebih spesifiknya. Nah, kalau kita membayangkan tadi ATM-nya berjalan normal seperti itu, ya berarti misalkan tadi masukkan kartu, masukkan kartu, masukkan PIN dan sebagainya. Terus berikutnya itu normal jalan, tetapi kita perlu memperhatikan tadi ada yang tidak normalnya. Ya. Nah, program harus bisa melakukan proses itu. Gitu ya. Nah, kita juga sering menemukan program-program yang tidak pintar seperti yang kita harapkan. Gitu. Tidak pintar seperti yang kita harapkan. Nah, itulah namanya spesifikasi di dalam algoritmanya harus lebih detail. Gitu ya. Kalau dari sisi proyek pembangunan perangkat lunak, nah kedetilan dari sistemnya itu adalah pada sisi perjanjian kerjanya. Mau sedetil apa kita membuat program. Itu terkait dengan perjanjian kerja di dalam proyek software-nya. Di dalam software kan memang ada banyak hal. Gitu ya. Saya sampaikan kepada Anda saat ini misalkan ada software di perpustakaan, software perpustakaan itu. Ada yang harganya 50.000, gitu. Ada harganya yang 1 juta, ada harganya yang sampai 10 juta. Tapi juga ada software perpustakaan ada yang 100 juta. Nah, bayangkan itu disparasi harganya antara 50.000 sampai dengan 1 juta, sampai dengan 10 juta, sampai dengan 100 juta. Objeknya sama perpustakaannya. Bukan dinilai dari berapa korupsinya dalam bagian sana, tidak ada urusan dengan bagian itu biasanya. Tetapi ya tadi spesifikasi dari sistemnya tersebut dilakukan seperti apa, gitu. Kemampuan dari sistemnya seperti apa. Gitu. Bisa saja yang 50.000 itu ala kadarnya, gitu kan, tampilannya secara ala kadarnya aja semua itu. Untuk peningkatan berikutnya sudah tidak bisa dilakukan. Nah, tetapi untuk yang 100 juta itu porsi yang sangat lengkap. Bisa saja
dokumen bukunya secara fisik ada, dokumen buku secara digital ada, bukunya bisa dikonvert kemana-mana dan sebagainya gitu. Hal seperti itu gitu yang menjadi kedetilan dari sistem. Nah, semakin panjang programnya ya tentunya diawali dari algoritma yang juga semakin kompleks. Gitu. Untuk saat ini kompleksitas algoritma itu lebih tersederhanakan lagi dengan tersedianya berbagai macam alat. Dengan tersedianya berbagai macam alat input, alat proses, dan alat output. Gitu. Misalkan gini, saya ingin memproses sebuah program untuk kegiatan mendeteksi sebuah gambar. Nah sekarang memisahkan objek dari gambar yang ada sebuah gambar dan saya harus memastikan bahwa yang saya maksud adalah gambar yang ada di tengah-tengah. Nah, lewat kamera yang sudah khusus sudah untuk melakukan itu sudah ada. Jadi program tinggal mengambil dari statusnya saja. Ini ada objek yang saya maksud atau tidak gitu di dalam gambar itu gitu. Itu sebuah algoritma. Kemudian juga algoritma sidik jari, kita kan juga sudah tidak perlu lagi memikirkan ini cara menghitung sidik jari itu gimana. Cara menghitung pola yang didapat dari sidik jari. Karena alatnya sendiri sudah menghitungkan itu dan kita tinggal mendapatkan angka dari alat itu bahwa angka ini berapa. Pada saat mendaftarkan sidik jari, itu terbentuk angka. Pendaftaran sidik jari jempol, sidik jari sidik jari telunjuk, dan semuanya didaftarkan. Nah, itu diberikan ID. Nah, ID itulah nanti yang dipakai oleh program kita. Seperti itu. Jadi lebih banyak sudah terakumulasi dari bagian-bagian yang lain. Algoritmanya sudah ada. Kita tidak perlu lagi hal-hal seperti itu. Algoritma pengenalan wajah, face recognition gitu ya. Itu juga sudah ada dan kita tinggal pakai lagi gitu dalam kaitan itu. Nah, terus langkah kita apa dong? Nah, prinsip kerjanya adalah bagaimana algoritma kita itu adalah menyesuaikan dengan pola bisnis yang ada. Pola bisnis yang ada di dalam sistemnya. Jadi melalui alat tadi kita mempercepat proses, melalui plugin-plugin kita mempercepat proses untuk bersesuaian nanti dengan problem solving yang kita hadapi. Gitu. Nah, di dalam proses kita membangun algoritma tadi, bahwa kita memerlukan sebuah pemodelan, lebih mudahnya itu gitu. Orang menyebutkan algoritma itu adalah langkah. Yang Anda buat tadi adalah langkah-langkah kerja dari sudut pandang kita sebagai manusia. Gitu. Sudut pandang manusia bahwa cara melakukan itu gitu. Diberikan tugas Anda untuk nomor 2-nya misal, atau untuk menghitung ini ya, luas segitiga ya. Nah, untuk meluas hitung segitiga itu memasukkan data kan, ada memasukkan data, ada memproses rumus, dan ada menghasilkan data. Nah, dalam proses kita melakukan cerita terhadap alur program yang kita maksud, alur kerjanya, lebih mudahnya kita bicara dengan menggunakan gambar. Daripada kita menggunakan tulisan langkah 1, 2, 3, dan berikutnya apa, lebih mudahnya kita mengkomunikasikan dengan orang lain. Ini ada kaitannya dengan orang lain. Gitu. Untuk mengkomunikasikan dengan orang lain. Untuk bekerja secara kolaboratif itu dengan orang lain. Programmer saat ini itu tidak bisa bekerja sendiri. Tidak bisa bekerja sendiri, harus bekerja dengan orang lain. Saya pernah bekerja di dalam satu ruangan di Jakarta, khusus programmer aja satu lantai, lebih dari 100 orang mengerjakan satu proyek tertentu di Jakarta itu. Itu skala perusahaan perusahaan menengah gitu ya. Di Jakarta mempekerjakan programmer lebih dari 100. Satu lantai penuh para programmer. Masing-masing terbentuk dalam satu kelompok-kelompok. Biasanya antara 5 sampai 10 orang itu ada dalam satu kelompok kerja. Itu proses kolaboratif.
kita nanti menerima pekerjaan dari pimpinan, itu berdasarkan model tertentu. Nah, kita bekerja sama dengan yang lain, berkomunikasi dan sebagainya model tertentu. Nah, model yang paling dasar dari bagian program kita adalah dengan flowchart. Itu tujuan kita menggambarkan flowchart itu pada prinsipnya itu. Pertama, untuk memudahkan kita di dalam proses gambaran program itu akan seperti apa. Dituliskan runutan langkah nggak masalah. Tapi jauh lebih mudah untuk dikomunikasikan ke orang lain dengan menggunakan gambar. Dengan menggunakan gambar tertentu. Nah, gambar tertentunya yaitu dengan flowchart. Nah, mudah-mudahan itu bisa dipahami oleh Anda. Gitu. Dari tugas yang pertama saya sampaikan kepada Anda, saya sudah paham. Sebagai orang informatika juga, sebagai orang Indonesia juga, gitu ya, saya memahami gambar Anda itu, gitu ya, bahwa apa tulisan dalam bahasa Indonesia urutan langkah itu. Gitu. Nah, itu dari sisi kita dari bahasa manusia, urutan langkah itu masih bisa disebut algoritma awal. Bahan untuk algoritma itu langkah-langkah itu. Nah, nanti dari bagian itu kita turunkan ke dalam flowchart. Di dalam flowchart sudah lebih menstrukturkan kepada komputer kita. Nah, menstrukturkan kepada tulisan yang harus kita tulis di dalam komputer kita. Itu tulisannya. Nah, flowchart ini digunakan dalam berbagai macam kebutuhan. Bukan hanya kepada kebutuhan di algoritma saja kita membuat flowchart. Tetapi juga kebutuhan di yang lainnya. Oh, ini masih ada yang masuk ini. Nah, tetapi juga selain pada program flowchart kepada sistem flowchart. Gitu. Flowchart bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Gitu. Kebutuhan itu adalah untuk menggambarkan, untuk memodelkan urutan langkah yang harus dikerjakan. Untuk apapun itu, gitu. Nah, kita spesifikasikan dalam kaitan ini adalah untuk keperluan kita dalam membuat program komputer. Ini contoh flowchart. Ada mulai dari awal dikatakan sebagai start, gitu. Kemudian ada print judul. Print judul. Kemudian nanti read data, ada tulisannya gitu ya. Kemudian ada belah ketupat, akhir file. Akhir filenya ada pertanyaan, ini ada tanda seru, ada tanda tanya gitu ya. Nah, kemudian di belah ketupat tersebut ada 2 garis, ada 2 panah. Ada menunjuk ya, pada panah tersebut bertuliskan ya itu ke N. Ada kalau tidak, yang lainnya. Tuh. Mak, 15 ya? 15 ya? Mana dia sendiri dia? Sendiri mana? Oh, mana? Mbak. Ini tolong di off dulu yang Putri Febrian, Dede Rijal itu dimatikan mikrofonnya ya. Oke, saya gunakan portion screen lah untuk sharingnya supaya saya bisa memantau keadaan kelasnya.
Saya share pada bagian yang terlihat. Nah, prinsip dari bagian ini adalah Anda mengetahui bagian-bagian dari simbol-simbol yang ada. Kalau kita lihat tadi itu masing-masing simbol ini sudah mempunyai kesepakatan bersama, ini namanya simbol apa, belah ketupat untuk keperluan apa, jajaran genjang untuk keperluan apa, dan sebagainya. Nah, jadi dengan konsep ini kita tidak lagi menuliskan panjang-panjang apa yang harus kita kerjakan di dalam tulisan yang sebelumnya kita lakukan. Misalkan nanti kita menuliskan baca data gitu. Baca data itu ya gambarnya ya sudah seperti itu, membaca data dari keyboard, menampilkan ke monitor dan sebagainya, itu sudah disepakati pada bagian-bagian tersebut. Simbol-simbol dalam pola ini terbagi di dalam 3 bagian. Ada flow direction symbol, ada processing symbol, dan ada input-output symbol. Nah, kita lihat di masing-masing bagiannya. Nah, ini konsep dasar dari simbolnya masing-masing, gitu ya. Ini perlu diperhatikan tadi awal itu seperti ya juga yang ini ya. Nah, ini kan dituliskan start. Nah, ini menunjukkan bahwa awal dari sebuah sebuah logika gitu ya, sebuah urutan kerja. Nah, setiap ada start pasti nanti ada akhir. Akhirnya di mana? Ini di dalam bagian sini. Itu selalu ditulis oleh kita, menggambarkan antara start dan finishnya di mana. Boleh end, boleh finish. Tulisannya nggak problem. Boleh start dan boleh finish, atau boleh start dengan boleh end. Atau boleh mulai, selesai. Nggak problem secara bahasa mah. Gitu. Yang penting adalah simbol ini disepakati. Simbol ini adalah simbol untuk menyatakan awal dan akhir. Bulatan yang tumpul seperti ini gitu ya, bulatan tumpul. Nah, gambar yang seperti ini tadi print judul. Nah, kita lihat di dalam bagian sini ini simbol apa gitu. Input atau output data gitu ya. Input dan output data pada bagian sini. Proses untuk input atau data parameter informasi yang nanti akan disampaikan di dalam program kita. Jadi emang tidak sembarangan untuk menggambarkannya. Jadi kita tinggal menyesuaikan dengan proses yang ada di dalam bagian ini, menyatakan input atau output itu. Print berarti nanti kalau ada tulisan print atau tulisan write, ada tulisan output, ada apa gitu, itu disebut sebagai menampilkan. Nah, kemudian ada tulisan read data. Nah, kenapa harus ditulis print dengan read? Karena tadi simbolnya sama untuk input dengan output. Antara input dan output sama. Nah, maka perlu diberikan label itu, gitu ya. Apakah maksud kita untuk menampilkan? Apakah maksud kita untuk membaca data dari keyboard? Read itu membaca data dari keyboard. Dari alat input ya, selain keyboard boleh yang lainnya lagi. Nah, kemudian kotak ini berupa proses menghitung atau proses mengolah data. Kemudian di bagian sini ada decision, gitu. Ada decision, belah ketupat, membandingkan pernyataan, menyeleksi data, dan memberikan pilihan untuk langkah yang selanjutnya. Itu banyak terjadi pilihan seperti itu. Banyak proses yang tergambarkan di dalam bentuk pilihan. Kelihatan lebih jelas. Itu simbol-simbolnya tadi, kembali ke dalam bagian sini gitu. Nah, ini kan kita ada belah ketupat tadi ya, decision. Nah, di dalam decision ini prinsipnya adalah parameter yang harus dilewati dalam bagian ini
ada sebuah kondisi yang harus dipenuhi. Kondisinya hanya dua, kondisi benar atau tidak, atau ya atau tidak, atau true atau false. Itu terisinya seperti itu. Ya tidak, benar salah, dan sebagainya lah. Yang itu dua kondisi saja. Nah nantinya pada saat kita nanti menuliskan di dalam bentuk algoritma, itu sebuah yang dinamakan dengan pernyataan ekspresif. Itu ekspresi gitu ya. Di dalam ekspresi itu ada hanya dua nilai, true dengan false. Jika true masuk ke dalam then, jika false masuk ke dalam x. Nah, kalau kita sudah menggambarkan pola seperti ini mana yang benar, mana yang salah, bukan salah, mana yang benar, mana yang tidak, mana yang memenuhi kondisi, mana yang tidak memenuhi kondisi. Gitu. Nah, itu jalur programnya sudah jelas. Biasanya mahasiswa agak kesulitan nanti di dalam menuliskan ekspresi ini. Tapi saya yakin Anda bisa nanti dalam proses belajarnya. Yang penting pada saat proses belajar itu Anda memikirkan secara khusus sehingga nanti pada satu sisi Anda bisa memahami berikutnya gitu ya dari konsep dasarnya. Dalam kita nanti belajar sebuah pemrograman atau sebuah algoritma, sering-seringlah dalam proses Anda melihat program. Melihat kode program, melihat algoritma itu harus lebih sering. Karena dengan konsep seperti itu, maka karena seringnya tadi kita bisa lebih memahami lagi gitu ya. Sama dengan Anda bermain gitar gitu. Sama Anda dengan menguasai gitar gitu ya. Kalau Anda sering memainkan gitar, pasti akan lebih sering juga, akan lebih jago juga untuk memainkan gitarnya. Tetapi kalau jarang-jarang memainkan gitar, ya berarti nanti juga agak susah dalam proses berikutnya. Di dalam kita membuat program, kita memahami algoritma juga seperti itu. Sering-sering membaca program, sering-sering membaca algoritma. Maka itu berikutnya akan menjadi sesuatu yang terbiasa bagi kita gitu. Gimana kayaknya yang cocok yang seperti contoh kasus yang sebelumnya gitu. Itu gitu ya, prinsipnya sih itu, kita terbiasa dengan hal yang sedang kita pelajari. Kita sedang belajar program, ya sering-sering membaca program. Nah, sehingga nanti bisa lebih memahaminya. Nah, jadi ini, setiap langkah itu nanti harus terhubung dengan si garis alir ini gitu ya, garis alir yang dari start ke ini jelas garis alirnya. Nah, kalau garis alir ini ya gitu ya, sampai ini kan sudah berakhir atau belum? Sudah gitu ya. Kalau sudah ya berarti N. N itu sudah selesai pekerjaannya. Jadi N itu tidak melulu harus di bawah, tapi juga di pinggir dan tetapi proses ini dinyatakan berulang gitu ya, dinyatakan berulang sampai ke sini. Dia akan membaca data apakah sudah sampai di bagian akhir atau belum? Belum. Baca lagi gitu kan. Kemudian tuliskan nama, alamat dan perempuan misalkan itu ya di dalam bagian sini. Nah, kemudian kan masuk lagi ke dalam bagian atas lagi, ngulang lagi ini. Baca data lagi, akhir file atau bukan? Iya, nah maka selesai. Itu. Jadi program itu pasti akan ada proses di dalam bagian sini. Boleh kondisi, boleh pengulangan, dan sebagainya. Untuk kasusnya gitu. Bagian-bagian lain, simbol-simbol lain bisa saja nanti kita gambarkan dalam hal yang lain yang kita sepakati secara sebelumnya. Jika ada simbol baru yang emang misalkan ini gambar layar monitor gimana sih gitu. Untuk outputnya ada dua misalkan, output ke monitor, output ke file gitu. Nah, tinggal disepakati saja nanti daftar simbol ini seperti yang apa yang kita maksudkan gitu. Kalau emang ternyata baru dan tidak ada, misalkan ya mencetak report, gimana sih mencetak report gitu, misalkan gitu. Tidak ada nih gambarnya, ya boleh Anda definisikan sendiri, tetapi nanti ada di daftar simbol yang kita gunakan. Kalau ke subprogram ini kan ada gambar subprogram di
Di konsep yang lain, gambar ini bukan subprogram, bukan modul, tetapi bentuk yang lainnya. Misalkan ini penyimpanan file. Kalau di tempat lainnya gambar seperti ini adalah penyimpanan ke file digital. Kalau di sini, di dalam flowchart algoritma, ini di dalam bagian yang untuk mendefinisikan subprogram berikutnya. Dalam pembuatan flowchart tadi, proses dalam membuat flowchart tidak ada kaidah yang baku. Bisa saja antara Anda dengan teman Anda itu bisa berbeda. Bisa saja berbeda pada spesifiknya terutama. Di spesifiknya misalkan ya untuk menulis ini untuk menghitung nilai akhir mahasiswa, jawabannya itu bisa berbeda-beda membuat flowchartnya dari mahasiswanya. Itu nggak problem pada dasarnya gitu. Karena tidak ada kaidah tertentu gitu yang mengkhususkan dan mengharuskan itu menjadi satu jawaban yang sama. Bisa berbeda setiap orang. Karena berbedanya itulah nanti yang kita komunikasikan. Dengan komunikasi berupa gambar tadi, nah akhirnya semua bisa memahami dari bagian-bagian itu. Memahaminya dari gambar yang sudah dibuatkan tadi. Oh ini polanya input, oh ini langsung ke output, oh ini ada pengulangan dan sebagainya. Ini yang menjadi belah ketupatnya, yang menjadi pengecekan kondisinya apa? Ekspresi dari pengecekan kondisi kan bisa macam-macam, bisa dari awal, bisa dari akhir dan sebagainya. Ini siapa si Dede itu tidur-tiduran atau apa ini? Si Dede Rizalul Mubin. Lagi tiduran atau lagi dibalikan ininya atau apanya? Flowchart dapat bervariasi antara satu program dengan program lainnya secara garis besar. Jadi ada yang perlu kita pisahkan itu adalah input, output, dan proses. Input, output, dan proses. Hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika berbelit sehingga jalan proses menjadi singkat. Nah, supaya bagaimana supaya menjadi singkat, lebih mudahnya kita memodulkan, memecah menjadi beberapa bagian program yang kita lihat, yang kita nanti bentuk. Jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan berikan tanda panah untuk memperjelas. Sebuah flowchart diawali dari satu titik, start, dan diakhiri dengan end. Diakhiri dengan N. Titik ke bawah dan diakhiri dengan N. Nah ini contoh pertama dari flowchart yang pertama. Ya. Flowchart berikutnya. Nah, jadi dengan konsep yang kita gambarkan di dalam flowchart ini, ya semoga dalam bagian-bagian berikutnya Anda bisa memahami bentuk dari flowchart ini. Ya. Nah, berikutnya ini nanti yang saya sampaikan kepada Anda, ini bagian dari exercise-nya, latihan yang perlu Anda buat di dalam sistem ini. Flowchart-nya ini ya. Nah, oke, kita lihat dulu di tugas Anda tadi ya. Ini tugasnya ada di di slide-nya. Nah, slide-nya sudah ada di dalam Google Classroom ini. Gitu ya. Di dalam Google Classroom ini sudah kelihatan slide yang harus Anda buat. Nah, ini nanti klik tombol ini kemudian silahkan dipelajari dan silahkan dikerjakan. Nah, sebelum Anda mengerjakan tugasnya, Anda baca dulu bagian buku ini. Itu ya, bukunya. Nah, bukunya saya ambil dari program D3 yang ada di PENS, Program Studi Teknik Informatika, Politeknik Elektro Surabaya. Ini ilmunya banyak sekali di dalam bagian ini yang sudah di-share gitu ya. Jadi saya sampaikan tadi buku wajib bagi kita sebenarnya adalah buku Rinaldi Munir. Gitu ya. Dari Pak Dr. Rinaldi Munir. Tapi saya asumsikan Anda ini sampai saat ini belum punya ini.
Nah, sehingga saya berikan yang digital dari sekolah lain dulu. Nah, Anda baca pada bagian ininya ya. Jangan malas membaca dalam belajar satu hal. Jangan malas membaca. Anda perlu membaca dari bab 1 dan bab 1 sudah saya sampaikan sebelumnya, tinggal nanti Anda tulis baca lagi di dalam bab 2 ya. Nah, tetapi Anda perlu bacanya dari awal, bab 1. Nah, materi kita sudah ada di bab 2 ya. Nah, di bab 2 sudah jelas sebenarnya apa yang harus dikerjakan di dalam supaya nanti Anda bisa menjawab persoalan yang ada di dalam exercise tadi. Ini alur membuatnya dan sebagainya gitu ya, sudah dijelaskan di dalam bagian sini. Oke, silakan sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya, silakan. Saya Pak, itu yang tadi di skema flow chart itu kan tadi ada ya dan tidak. Nah kalau misalnya udah berakhir dari yang pertama, itu berarti nggak usah diterusin yang ke bawah ya Pak? Jadi udah pendek aja sampai yang pertama. Iya. Ada kemungkinan tali contoh tadi adalah membaca file. Ukuran filenya hanya kecil gitu, bisa saja filenya hanya 1 bait. Nah, berarti sekali baca selesai, bisa terjadi seperti itu. Tapi bisa jadi panjang gitu kan ya, filenya, jadi perlu berulang. Jadi file ada yang isinya 1 huruf, ada yang banyak gitu. Nah, si decision itu kan mengecek apakah ini sudah akhir file atau belum. Contoh yang tadi gitu. Jadi kemungkinannya tergantung kepada kemungkinan tadi gitu, apakah sudah di akhir atau belum, kemungkinannya kan. Dari contoh-contoh lain nanti kita bisa lihat, mudah-mudahan Anda nanti dari tugas kita bisa bahas nanti berikutnya di di hari Sabtu ya, dari tugas yang ada tadi gitu ya. Dibahas beberapa tugas, dibahas dari jawaban yang sudah Anda buat di hari Sabtu. Silakan ada lagi ya yang mau didiskusikan sampai bagian sini. Nah, kemudian Anda satu lagi Pak. Ini ya. Silakan. Berarti kalau misalnya nanti, kalau kan tadi ya, nah sekarang kalau tidak, terus habis dari tidak itu kan kembali lagi ke atas, terus masih tidak, balik lagi ke atas, terus aja gitu Pak. Terus begitu sampai ketemu bagian akhirnya. Nah, di sini akhir file. Nah, akhir file itu biasanya sebuah simbol karakter ya, yang tidak kelihatan oleh kita, tetapi ada di dalam data filenya tersebut. Biasanya setiap file itu ada menyatakan akhir dari baris, ada menyatakan akhir dari file. Istilah dalam teknis pemrogramannya itu end of line, kemudian ada lagi end of file. EOF itu end of file. Nah, jadi ini terus berputar gitu ya. Kalau logika ini terus berputar selama tidak menemukan akhir file. Tetapi kalau sudah menemukan akhir file, dia selesai. Dan wajibnya emang setiap program itu ada selesainya. Harus ada selesainya. Kalau tidak selesai ya berarti itu ketemu data yang dinamakan dengan ketemu dengan kondisi yang dinamakan dengan kondisi hang. Kalau dalam teknis pemrogramannya itu namanya hang. Itu konsepnya. Di dalam setiap looping, setiap pengulangan yang ada. Kalau tidak kita menggunakan looping, ya biasanya pasti ada end-nya. Tapi kalau menggunakan looping, bisa jadi kita tidak menemukan akhir dari loop-nya tersebut. Kondisinya tidak terpenuhi. Kondisi tidak terpenuhi kenapa? Bisa jadi karena kesalahan dari kita sebagai programmer di dalam mendesain programnya. Kondisinya kok sampai tidak kepenuhan gitu, keterpenuhi gitu. Itu kesalahan logika biasanya yang terjadi dalam teknis kita membuat program tadi. Oke, silahkan lagi. Ada pertanyaan, silahkan. Nah, jadi untuk hari Selasa kita tetap kuliah di jam ini ya, di jam 11. Nah, pemrogramannya sudah sampai mana yang Bu Yuli?
Supaya nanti saya sudah mulai ke programming juga nanti tugasnya. Oh ini buktikanlah dengan Masuk program di gitu. switch case, Pak. Nah, sudah if Sudah udah di jalan. switch case. Switch case Sudah, sudah. Pak. Oh berarti kondisi itu sudah Anda dapat ya di dalam teknis pemrograman. Oke sudah Iya, Pak, bagus. sudah. Berarti sudah mulai jauh teknis pemrogramannya. Anda menggunakan apa ini? Si apa? Si Dev atau si apa? Dev C++ untuk yang di laptop. Kalau untuk yang di HP menggunakan C++ Droid. Oke, sip ya. Jadi jangan ada alasan dengan tidak ada komputer karena HP pun bisa digunakan. HP jenis apapun rasanya sudah ada ya untuk APK yang khusus untuk teknis pemrograman awal seperti ini gitu ya. Oke, jadi hari Sabtu lah kita berarti nanti kita sudah mulai ke ini seperti apa sih programnya dari awalnya gitu. Mungkin di dalam di dalam pemrograman sudah terdefinisi variabel, tapi sebenarnya variabel itu untuk apa sih dan sebagainya. Kita konsep dasar variabel di hari Sabtu nanti ya. Primitif variabel dan sebagainya. Kenapa butuh dan sebagainya gitu ya. Silahkan ada lagi yang perlu didiskusikan. Besok libur enggak, Pak? Soalnya kan ada pemilihan umum. Secara konsep dari pemerintah libur, tapi saya nggak tahu dari STIMIK harusnya libur juga. Sudah ditanyakan ke Prodi? Belum, Pak. Belum. Bagi yang orang Tasik kan ada Tasik Kabupaten atau Tasik apa ini yang ada pemilu itu? Tasik Kabupaten, Pak. Tasik Kabupaten. Tasik Kabupaten yang pemilu ya. Kota juga pemilu Iya, enggak? Pak. Dua-duanya ya. Pemilu, Pak. Enggak, Pak. Enggak. Oh, enggak. Ya silakan nanti dihubungi ke Prodi apakah itu libur atau tidak ya. Isunya harusnya dari negaranya libur, jadi harusnya ngikut libur harusnya. Iya, Pak. Siap. Baik, mungkin itu ya untuk hari ini saya sampaikan. Jadi tugasnya itu tugas yang saya tulis itu lebih panjang sekarang waktunya sampai malam ya, jam 8 malam. Nah, kemarin kita sudah rapat tentang kendala-kendala yang ada dari mahasiswa kelas KIP ini. Semoga nanti kendala-kendala itu bisa tertangani dengan baik.